Rayo, Ibu Bidan Desa, Ibu Siti, beserta Ibu atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami mahasiswa Unipma untuk menyampaikan beberapa materi. Sebenarnya untuk materi MPASI ini kita hanya mereview ya Bu ya, karena pasti ibu-ibu lebih paham lah ya Bu ya, daripada memang saya sudah berkeluarga tapi saya baru punya anak dua Bu, balita sama batita. Jadi yang pertama umur 3 tahun, yang kedua umur mau empasi gitu. Jadi begitu. Jadi ya mungkin untuk kesempatan kali ini saya hanya mereview karena memang ibu-ibu mungkin sudah paham. Kemudian ada juga kemarin itu sekolah orang tua hebat, itu ternyata luar biasa mengulas tentang gimana sih jadi orang tua yang hebat seperti itu. Memang programnya luar biasa jalan. Jadi untuk kesempatan kali ini kami kelompok 3 KKNT MBKM BKKBN menyampaikan tentang MPASI. Untuk pengertian, MPASI adalah makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi ketika menginjak usia 6 bulan. Dan dilansir dari panduan WHO, makanan pendamping merupakan hak setiap bayi untuk mendapatkan nutrisi yang cukup dan sesuai dengan usianya. Dengan mendapatkan makanan pendamping yang tepat, bayi bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Pentingnya MPASI. MPASI menjadi faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Poin yang pertama, itu membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, mencegah resiko gizi buruk dan obesitas di kemudian hari. Kemudian mencegah terjadinya stunting, menunjang pertumbuhan fisik dan fungsi kognitif, memastikan asupan nutrisi yang seimbang, mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan asupan nutrisi. Kemudian ada membantu bayi bertahan hidup di masa krusial. Yang terakhir, mengurangi resiko kematian pada bayi akibat kekurangan nutrisi. Nah ini pasti ibu-ibu sudah paham ya, untuk waktu pemberian MPASI lebih paham. Jadi untuk yang pertama, bayi berusia 6-9 bulan itu mulai mengkonsumsi makanan yang dilembutkan atau pure, dilumatkan minimal 2 kali sehari. Kemudian bayi berusia 9-12 bulan itu meningkat porsi dan frekuensi asupan makanan yang dicincang halus, cincang kasar, dan finger food. Kemudian bayi yang berusia 12-23 bulan itu sudah tidak minum ASI, mengkonsumsi makanan padat atau semi padat sebanyak 3-4 kali sehari. Kemudian jenis-jenis makan MPASI itu dapat berupa pure, makanan yang dihaluskan, kemudian bubur, kemudian protein dari daging, ayam, ikan, dan lain-lain, buah-buahan, kemudian sayuran. Nutrisi apa saja yang diperlukan dalam MPASI? MPASI harus kaya nutrisi yang penting seperti zat besi, protein, vitamin, dan karbohidrat kompleks. Nah, untuk aturan pemberian MPASI gimana? Berdasarkan rekomendasi WHO, berikut adalah aturan atau pemberian MPASI yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Tepat waktu. Poin yang pertama, tepat waktu. Diberikan mulai dari usia 6 bulan. Kemudian yang poin yang kedua, cukup Bu. Cukup ini artinya adalah cukup dari dalam segi nutrisi yang terkandung dalam MPASI. Terus kemudian poin yang selanjutnya aman. Aman itu bahan-bahan yang kita pilih untuk pembuatan MPASI itu dipastikan aman dan steril. Kemudian diberikan secara proper, secara berdasarkan porsi. Maksud saya yang berdasarkan porsi seperti ini Bu. Ini adalah isi piringku. Jadi proper atau bagian-bagian yang kita berikan kepada anak di usianya. Untuk anak-anak
umur 6 sampai 23 bulan itu 30% daging, 35% nasi, dan 25% sayur. Kemudian untuk anak 2 sampai 5 tahun itu 35% lauk pauk yaitu daging, ayam, kemudian 30% itu berupa sayur dan buah-buahan, dan 30%-nya lagi berupa karbohidrat yaitu nasi, kentang, singkong, jagung, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk slide selanjutnya adalah kelompok bahan pangan Ibu. Kelompok bahan pangan itu diantaranya ada ASI, air susu ibu, terus kemudian makanan pokok, makanan yang mengandung karbohidrat, kacang-kacangan, produksi susu dan turunannya, daging-dagingan, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ini yang termasuk dalam 8 kelompok bahan pangan. Dan pada kesempatan kali ini kami mau mempresentasikan Bu yang MPASI yang kami buat dari bahan-bahan yang tersedia yang gampang didapatkan Bu. Itu salah satunya skim tahu telur. Jadi bahannya cukup sederhana. Kami pakai bahan 1 butir telur ayam, kemudian kami menggunakan tahu, santan, sama wortel yang di blender. Skim tahu telur ya caranya kita pertama panaskan air yang dikukusan, kemudian kita hancurkan hingga halus. Untuk tahunya kita hancurkan dulu, kemudian kita campur dengan telur dan santan, kemudian kita aduk sampai merata, kemudian kita saring supaya adonan itu lebih lembut, kemudian kita kukus selama lebih kurang 10 sampai 15 menit. Kemudian kepada kami, yang pertama kita hancurkan dulu untuk tahunya, kita hancurkan sampai halus. Terus yang selanjutnya itu kita masukkan wortelnya yang sudah kita sebelumnya kita sudah mencoba itu dan aman, insya Allah enak juga Bu. Kemudian setelah kita rata kita masukkan telur ayamnya satu butir. Setelah telur masuk kita tambah sayur. Menurut saya ibu ada yang tidak merasakan deh. Biasanya itu sambal. Terus saya ibu rasanya gitu. Anyep gitu. Pangan putih ibu itu memang MPASI Bu. Kalau misalkan rasanya kurang gitu. Karena kalau itu dari ibu. Nanti kalau misalkan aku bisa ditambahkan ini sama digoreng lebih lezat Bu. Nah maksudnya nanti kalau ibunya mau ini loh berkreasi gitu, mau bikin. Jadi kalau sudah tercampur rata baru kita campurkan santannya juga Bu. Kemudian campur. Kemudian kita saring Ibu. Lewat step Ibu, sebelumnya pakai saringan yang besi. Kita tadi pakai yang besi, tapi kelupaan Bu bawahnya yang plastik. Ini sebagai stepnya mau, setelah kita saring kita masukkan ke dalam loyang. Untuk tekstur yang lebih halus kita gunakan mesin juga satu. Kita kukus selama 10 sampai 15 menit.
kesepakatan Bu, kemudian yang ilmu yang bisa kami sampaikan mungkin ini yang sederhana tetapi bahan-bahan yang kita gunakan itu pasti handphone dan gampang didapatkan di rumah panggilan semua itu.